mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Senang sekali pagi ini kita masih bisa bertemu dan kita akan mendengar kebenaran yang luar biasa pagi ini. Zaman dahulu kala, ketika kalender belum dibuat orang, maka belum ada yang mencatatnya. Ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Kiamat terjadi di bumi hari itu. Ini sangat penting untuk diingat. Hari itu kiamat, seluruh bumi mati, manusianya musnah, kecuali satu keluarga. 8 orang tepatnya, yang memulai generasi berikutnya, yang menjadi nenek moyang manusia zaman sekarang. Itulah Nuh. Nuh dan istrinya, anaknya 3, menantunya 3. Jadi total ada 8 orang. Itulah yang memulai setelah seluruh manusia musnah. Setelah air bah menghancurkan bumi, maka seluruh manusia dan binatang-binatang musnah kecuali yang di kapalnya Nuh. Dan generasi dimulai lagi dari situ. Mari kita baca Kejadian pasal 9, ayat 9 sampai 17. Saudara kalau baca Alkitab ya, harus mengerti konteksnya. Jangan cuma satu ayat lalu diaminkan. Harus mengerti konteksnya. Kejadian pasal 9 mulai ayat 9. Perlahan-lahan ya kita belajar bersama-sama. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Aku di situ adalah Tuhan, kamu di situ adalah Nuh dan keturunannya dan kita semua. Ayat 10, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu. Perhatikan baik-baik, perjanjian itu selalu 2 pihak minimal. Aku dan kamu. Jadi nggak ada itu yang namanya setiap orang sudah ditakdirkan selamat atau tidak selamat. Predestinasi. Yang ini dipilih selamat, yang ini dipilih binasa. Nggak ada itu. Karena Tuhan selalu membuat perjanjian antara aku dan kamu. Artinya kamu itu, manusia itu dilibatkan dalam perjanjian itu untuk meresponi perjanjian itu. Apakah engkau taat atau tidak? Amin ya. Jadi hidup kita itu tergantung kita hari ini. Apakah mau taat atau tidak? Bukan nasib, bukan predestinasi atau apapun namanya. Masa depan belum terjadi. Jangan sampai kita, aku memang begini Pak. Bukan. Masa depan kita harus masa depan yang penuh harapan. Amin. Kita lanjutkan. Ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu. Antara aku dan kamu. Perhatikan itu kata-kata itu. Serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Artinya perjanjian Allah itu juga berlaku buat kita semua. Ingat baik-baik itu. Ayat 13, perhatikan ini. Busurku kutaruh di awan. Busur. Supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu nampak di awan. Maka aku akan mengingat perjanjianku. Tuhan sendiri mengingat loh perjanjiannya. Yang telah ada antara aku dan kamu. Serta segala makhluk yang hidup. Segala yang bernyawa sehingga
sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku. Perhatikan kalimat ini, diulang-ulang terus. Kalau Alkitab mengulang, itu artinya penting sekali. Kalau diulang sampai 3 kali itu sangat ekstrim pentingnya. Ini diulang terus kan? Perjanjian antara aku dan kamu. Jangan lupa itu. Semua kita. Selama-lamanya. Ayat 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Diulang lagi. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ini sangat penting. Kata busur yang ada di awan itu. Dalam teks Ibrani dipakai kata keset. Keset. Keset di situ artinya busur, tapi karena ini busurnya ada di awan, itu artinya pelangi. Artinya, kalau sekarang kita ada hujan, lalu ada pelangi, kita harus ingat, itu perjanjian antara Allah dan manusia turun-temurun selama-lamanya. Banyak orang melihat pelangi, bagus ya, tapi nggak ngerti artinya. Pelangi itu adalah pelangi yang sama loh. Air yang ada di bumi ini air yang sama ketika diciptakan mula-mula. Nggak berubah air. Air hanya berubah menjadi uap, lalu turun menjadi air lagi. Segala sesuatu tidak ada yang berubah sebenarnya. Oksigen yang kita hirup ini kan cuma daur ulang. Nggak ada yang baru. Bulan yang kita lihat di atas kita ini, rembulan kalau malam hari. Itu bulan yang sama yang dilihat oleh Adam. Memangnya bulan yang lain? Sama. Banyak orang tidak memperhatikan. Matahari yang kita nikmati sekarang ini, matahari yang sama dengan yang Adam nikmati di Eden itu. Luar biasa enggak? Ada banyak hal yang luar biasa yang manusia tidak menghayati. Kalau saya lihat bulan ya malam hari, itu bulan yang sama loh. Dan permukaan yang sama yang kita lihat, sama yang dilihat oleh Adam. Karena bulan kan muternya selalu begitu ya, ngikutin ya. Jadi kita tidak pernah melihat baliknya bulan itu bentuknya seperti apa. Sejak Adam sampai hari ini. Luar biasa loh. Kesempurnaan hukum Tuhan itu luar biasa. Hukum tidak berubah. Hukum alam, hukum kimia, fisika, biologi, hukum kesehatan, hukum rohani tidak pernah berubah selama-lamanya. Dari dulu kalau buah jatuh ya ke bawah, nggak ada buah jatuh terus menyamping terbang, nggak ada. Ya, oke kita lanjutkan. Keset, pelangi. Mulai sekarang perhatikan baik-baik. Kalau ada pelangi, Tuhan ingat janjinya. Kita pun ingat janji Tuhan. Akan kesetiaannya, akan janjinya itu. Janji apa itu? Pelangi itu. Ini dia ceritanya, janji apa? Ketika kiamat kecil terjadi di bumi karena air bah, lalu Tuhan berjanji, tidak akan ada lagi kiamat kecil. Tidak akan ada lagi bumi dimusnahkan oleh air bah. Tidak ada lagi. Buktinya kau lihat pelangi itu tanda perjanjianku dengan kamu. Itu ya. Jadi Tuhan itu pemberi tanda. Banyak orang hari ini nggak mengerti. Pelangi di foto bagus ya. Oh ya bagus. Warna-warni. Tapi apakah maknanya? Banyak orang tidak mengerti. Nah, kalau orang tidak mengerti, jadi sekedar hiasan saja pelangi itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi hanya 8 orang yang selamat di kapal itu, kapal besar itu. Makanya kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pintar huruf Mandarin, bisa mengerti, perhatikan kapal itu hurufnya bagaimana? Terdiri dari radikal angka 8, ada kapal, ada gambar orang. Jadi ada 8 orang di suatu kapal. Itu kapal besar. Itu cerita tentang Nuh. Banyak orang nggak mengerti. Bahkan orang China sendiri pintar Mandarin, tapi nggak ngerti cerita itu.
ketika saya jelaskan, loh, kamu nggak mengerti Mandarin tapi kok mengerti? Iya, kebenaran Alkitab harus dimengerti. Belajar lagi, saudara. Ya, hidup ini cuma sekali. Jangan cuma belajar sama motivator. Banyak orang itu motivator sebenarnya, pakai ayat Alkitab. Kamu kalau ke gereja nanti gak sakit, diberkati, nanti kaya raya, nanti terbebas dari meja operasi. Ngawur begitu khotbahnya. Kalau kita ikut Tuhan, kita bisa sakit. Kita bisa berjalan dalam lembah kekelaman. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi seperti pemazmur bilang, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena gadamu yang menghibur aku. Ada Tuhan. Itu sebabnya kita pernah sakit, bukan? Ada yang di sini ada yang nggak pernah sakit sama sekali? Ada? Nggak ada. Memang diizinkan Tuhan. Jangan sombong, manusia itu rentan. Bisa sakit, bisa mati. Tapi kesempatan yang ketika kita masih hidup, ini jangan disia-siakan. Ini luar biasa. Tak ternilai harganya. Banyak orang tidak menyadari. Makanya dengar firman yang benar. Ya. Ada banyak orang nggak ngerti apa-apa. Kalau kita lagi live streaming sini, komentarnya jorok-jorok. Saya pastikan itu pengikut setan itu sebenarnya. Ada bicara tentang firman, dikomentarin yang enggak. Ya. Aneh, manusia itu memang aneh. Aneh. Dikotbahin benar, nggak mau terima. Nanti kalau mati, sebelum mati nangis-nangis. Telat, terlambat. Sekarang kalau mau berubah, bertobatlah kau. Saya sudah Kristen, Pak. Ya, Kristen KTP, tapi belum bertobat. Kalau kau sudah bertobat, hidupmu nggak begitu. Hidupmu pasti mengarah ke Tuhan, bukan ke diri sendiri. Selama ini apa yang kau lakukan? Kau kasih persepuluhan, kau minta lagi kan? 100 kali, 60 kali, 30 kali. Persembahan atau dagang? Ya, ada banyak ajaran yang salah. Aduh, kita lanjutkan. Perhatikan ketika kita melihat pelangi. Waduh, kita bertemu Tuhan. Tuhan melihatnya juga. Tuhan ingat janjinya. Kita pun harus ingat janji Tuhan. Pelangi itu. Tuhan berjanji. Bumi tidak akan pernah dimusnahkan lagi oleh air bah selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat film 2012, ada yang nonton di sini? Ada ya? 2012 dunia kiamat, ternyata cuma banjir. Kalau banjir itu kan seperti zamannya Nuh. Kalau banjir ya manusia bisa menyelamatkan diri, bikin kapal selam. Ya namanya juga film, nggak usah dianggap serius, saudara. Film buat hiburan saja. Tuhan berjanji tidak ada yang seperti itu. Tidak ada lagi. Percuma kau bikin kapal. Oh, sekarang manusia bisa bikin kapal ruang angkasa, Pak. Sejauh apa kau bisa pergi? Bapak Ibu kalau ikutin ilmu pengetahuan ya, tim ahli di bumi mengirim suatu pesawat antariksa, kosong tapi nggak ada manusianya. Berapa tahun yang lalu, akhirnya sampai juga setelah berapa tahun ya? Berapa tahun gitu, sampai ke Pluto. Pluto itu adalah suatu benda langit yang dulu dianggap planet, yang ada di tepi tata surya kita. Padahal tata surya kita itu debu di alam semesta. Debu dalam debu, apalagi manusianya, titik, nggak ada. Itu pun tahunan baru sampai ke Pluto. Lah kalau langit dan bumi hancur, mau lari kemana? Nggak sempat lari. Meledak, buung gitu, udah nggak sempat lari. Ya, jadi kalau dulu ada kiamat kecil, air bah, ingat itu. Ingat pelangi, janjinya Tuhan, nggak ada lagi. Tidak akan pernah ada lagi. Tapi ingat, ini perlu ditekankan berkali-kali ini. Semua orang kalau belajar salah, kebanyakan. Ya enggak semua sih, tapi jarang yang benar. Kalau baca ayat Alkitab,
Cuman perjanjian lama saja, salah itu. Kalau perjanjian lama saja, selesai sampai di sini, Tuhan berjanji pakai pelangi, nggak ada kiamat kecil lagi. Udah, happy. Nanti dulu, jangan salah mengerti. Bumi tidak akan pernah musnah oleh air bah lagi. Tetapi, makanya Alkitab dibaca sampai akhir. Jadi akhirnya bagaimana Tuhan? Begitu, ya. Sibuk mikirnya berkat terus, jadi nggak ngerti. Pagi-pagi kok dimarahin sih Pak. Ini bukan marah, ini gemes. Kenapa sih kamu itu udah puluhan tahun, udah tua gitu, nggak mau belajar yang benar. Khotbah masih gitu terus. Khotbah masih berkat, duit dikipas-kipas. Angkat dompetmu, diberkati supaya diisi Tuhan. Ngawur begitu. Biar kau angkat seharian nggak bakalan diisi Tuhan. Memangnya urusan duit apa? Kerja keras. Kata Alkitab kalau tidak bekerja jangan makan kau. Amin nggak ini? Loh kalau nggak amin ya saya pulang aja nih. Ya, oke. Tapi kita lanjutkan. 2 Petrus 3 ayat 6 sampai 7. 2 Petrus ini penting sekali, dicatat baik-baik ayatnya. Zaman sekarang itu orang tidak mau baca hal-hal yang tidak enak didengar. Aduh, padahal ini intinya. 2 Petrus pasal 3 ayat 6. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ini cerita tentang Nuh tadi ya. Ayat berikutnya. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Saudara ngerti nggak maksudnya? Yang sekarang ini sudah nggak ngomong air bah lagi, tapi masih dipelihara dari api, dicegah dulu dari api. Hah? Kenapa tuh? Kita lanjutkan. Dan disimpan, nanti dulu. Disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Orang-orang yang fasik akan binasa. Ayat 8. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Itu bukan persamaan matematika. Itu artinya waktu Tuhan tidak bisa kita hitung. Jangan pakai pikiranmu. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah keinginan Tuhan. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jangan ada yang binasa. Lah kalau ada yang ngajar yang ini dipilih Tuhan supaya binasa. Yang ini dipilih Tuhan supaya selamat. Melawan Alkitab itu. Bagaimana sih? Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Waduh, ini mengerikan nih. Kok cuma banjir air ya? Rupanya dipelihara, disimpan untuk nanti hari penghakiman. Untuk orang-orang fasik yang binasa. Apa itu cara kebinasaannya bumi ini? Hari Tuhan tibanya tidak tentu waktunya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pelangi, jangan senang. Pelangi itu mengingatkan kita tidak akan ada banjir besar lagi. Yang ada api. Ingat loh, Tuhan tuh setia loh dengan firman-Nya. Banyak orang berhenti di perjanjian lama, makanya happy. Loh, kalau kita lihat pelangi, waduh, nanti binasanya bukan air, tapi api. Itu artinya, jangan senang-senang. Itu artinya seluruh langit dan bumi akan hangus oleh api.
kebinasaan orang-orang fasik. Ayat 12. Ayat 11. Ini yang penting sebenarnya. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu intinya. Jadi kita harus hidup suci sesuci-sucinya, sesaleh-salehnya. Jangan hiraukan orang lain, kamu sok-sokan. Biarin aja dibilang sok-sokan, dibilangin apa saja biarin saja, difitnah biarin aja. Difitnah, dia itu punya selingkuhan, diam saja saudara. Ya, yang penting faktanya. Diam aja, gak ada gunanya. Bumi akan hancur. Kalau itu akan hancur begitu, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Itu loh maksudnya. Ya, banyak orang tidak takut. Banyak orang tidak takut akan hal itu. Apalagi kalau lagunya itu cuma menghibur melulu. Padahal ya, suatu hari nanti mentari akan hilang, tak bersinar lagi. Ya. Suatu hari nanti kan jadi mentari takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Itu pasti. Hari ini saja dunia sudah makin kelam loh. Tadi pagi ada yang WA saya, Puncak itu jalanan terbelah, retak gede, hati-hati. Kalau itu runtuh, berapa banyak korbannya? Hati-hati. Gempa di mana kemarin? Meksiko. Gedung-gedung runtuh. Tahun depan ekonomi akan sangat buruk. Hati-hati loh. Kok nggak takut ya? Semua itu nggak ada papanya kalau dibandingkan betapa nanti hancurnya ini. Langit dan bumi ini. Ya. Kalau ada yang sok-sokan itu ya. Banyak orang sok-sokan. Dia nggak tahu dia. Suatu hari nanti kan jadi mentari takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tapi itu kehancuran untuk orang-orang fasik. Kalau orang benar, justru kita menantikan hari itu. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau hari itu tiba, semua orang fasik lututnya akan bertelut dan mengaku Yesus Tuhan. Tapi percuma, sudah terlambat. Tapi orang-orang benar, dia akan menyambut Tuhan di awan-awan. Orang benar itu hari itu malah senang dia. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Orang yang benar tidak takut mati. Ku harap segera tiba Tuhan. Tapi Tuhan itu sabar, supaya jangan banyak yang binasa. Tapi kesabaran Tuhan ada batasnya. Artinya ada waktunya Tuhan pasti datang.
Hati-hati saudara, jangan hidupmu sembarangan. Jangan kau pakai hidupmu itu untuk melampiaskan segala hawa nafsumu. Dosa itu enaknya hanya sebentar. Ada orang yang sukanya itu melampiaskan hawa nafsunya. Seks, mamon, kekuasaan, macam-macam. Enaknya cuma sebentar. Tapi setelah itu kau diseret oleh dia menuju maut. Jangankan nanti kedatangan Tuhan. Mulai sekarang orang yang berbuat dosa sudah nggak enak, sudah dimusuhin keluarga, sudah ditolak oleh lingkungannya, sudah sengsara di bumi. Ya, ingat ya, mulai sekarang kalau kita lihat pelangi, kita ingat bahwa suatu hari nanti Tuhan Yesus datang. Langit dan bumi tidak musnah lagi oleh air, tapi oleh api. Sehingga kita harus hidup sesuci-sucinya, sesaleh-salehnya. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah dalam segala hal. Dan itu dimulai bukan aneh-aneh. Aku jarang makan Pak puasa. Bukan itu. Aku kasih persembahan gede Pak. Bukan itu hidup kudus. Hidup kudus itu baik kau makan, minum, apapun, lakukan untuk Tuhan. Bicara jangan sembarangan. Nulis di internet jangan sembarangan. Banyak orang malah sembarangan. Telepon sana sini menggosip, ngomongin orang, memfitnah kiri kanan. Dia nggak tahu ayat ini. Suatu hari nanti kau ditinggal Tuhan di lautan api. Waduh. Itu mengerikan, itu tidak bisa dibayangkan dengan apapun, saudara. Ya, nggak bisa. Banyak orang tidak tahu langit yang baru dan bumi yang baru. Mereka pikir bumi yang sekarang ini akan jadi surga. Dasarnya ayat tadi, Tuhan berjanji dengan pelangi bahwa bumi tidak akan musnah lagi oleh air bah. Iya, tapi oleh api. Itulah alasannya kenapa Tuhan sediakan langit yang baru, bumi yang baru. Sebenarnya Alkitab itu jelas loh. Diawali dengan kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi yang mana? Yang sekarang ini. Setelah itu berjalan sejarah dunia. Lalu Nabi Yesaya berkata, sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Nabi Yesaya bernubuat tuh, dicatat tuh. Yesaya 65 ayatnya yang ke-17. Dan Yesaya 66 ayatnya yang ke-22. Lalu zamannya Tuhan Yesus, Rasul Petrus menulis di 2 Petrus 3 ayat 13. Coba kita baca. 2 Petrus pasal 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Itu Rasul Petrus tuh, di zamannya Tuhan Yesus, menantikan langit yang baru, bumi yang baru. Hari ini, sudah semakin dekat, sudah 2000 tahun yang lalu kan itu. Di kitab Wahyu 21 ayat 1. Di situ dikisahkan Rasul Yohanes mendapat penglihatan tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Saya bacakan ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Semua yang kita ada sekarang ini, hari itu sudah tidak ada lagi. Perhatikan tuh, Alkitab dimulai dengan penciptaan langit dan baru, langit dan bumi yang lama ini, sekarang ini, dinubuatkan di Nabi Yesaya, ditekankan oleh Rasul Petrus, sesungguhnya kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di kitab Wahyu dikasih penglihatan langit yang baru dan bumi yang baru itu, di sana terdapat kebenaran. Di bumi banyak tidak terdapat kebenaran. Di bumi hanya ada sebagian kebenaran. Orang-orangnya Tuhan harusnya hidup secara benar.
Jangan sudah ngaku percaya, tapi tidak adil sama sesama. Tapi soal duit nggak jujur, memeras sesamanya, nipu kiri, nipu kanan. Waduh. Ya, jadi mulai sekarang kalau sebentar lagi musim hujan nih, kan bulannya. Jadi sebentar lagi musim hujan, kita akan melihat banyak pelangi. Kalau kita lihat pelangi, betapa suci dan salehnya aku harus hidup. Ada amin? Mantap. Hidup ini nggak ada yang ditakutkan lagi. Mantap kita hidup. Kerja keras. Ya, bisnis yang benar. Studi yang benar. Yang banyak uang kalau bisa. Tapi jadi berkat hidupnya. Sekolahkan anak. Kasih orang tua, kasih saudara. Hidup cuma sekali yang berarti. Jangan hidup sekali aja nyusahin orang. Kalau lagi kita masalah ekonomi, ya sudah nggak apa-apa. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Jangan karena ekonomi lalu jadi jahat. Yang kaya juga banyak yang jahat buktinya. Udah kaya masih nipu. Ya, oke. Jadi hari ini kalau kita lihat pelangi, ada 2 makna minimal. 1, Tuhan janji bumi tidak musnah oleh air. Yang kedua yang mengerikan, tapi Tuhan janji nanti bumi dihancurkan oleh api. Di kedatangannya yang kedua. Itulah yang terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Itulah sebabnya kalau orang benar, dia pasti mengarahkan pandangannya, betapa suci dan salehnya aku harus hidup. Bilakah ku pandang wajah-Mu Tuhan? Begitu, jangan memandang dunia dengan segala daya tariknya. Ya, mulai sekarang kita arahkan hidup kita, pandang saja Tuhan. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku, hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tahta suci-Mu, Kau sebut namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Orang benar itu keinginannya itu. Nanti aku mau di sana bersama Tuhan. Sekarang aku masih hidup, kulakukan bagianku. Aku mau hidup kerja keras, semangat untuk Tuhan. Kerja yang benar, bela kebenaran, hidup untuk kebenaran, jadi berkat bagi semua orang. Jangan hidup sekali aja ngajak berantem kiri kanan, saudara sendiri gak cocok. Di pelayanan pada ribut, satu sama lain. Duh, capek deh.
Makanya hidup manusia letih lesu berbeban berat. Kau tuh sama semua orang gak cocok, ini gak cocok, itu gak cocok, capek lama-lama. Sama temennya gak cocok, mau kaya gak bisa kaya, mau sukses gak sukses, capek gak? Letih lesu berbeban berat. Makanya kalau mau jadi murid Tuhan, lepaskan semua milikmu. Lepaskan itu bukan dibuang hartanya, bukan. Semua itu milik Tuhan. Jangan merasa memiliki. Harus tanya Tuhan, untuk apa Tuhan hidupku ini? Untuk apa waktuku? Untuk apa hartaku ini? Tanya Tuhan. Ya, jangan gini, kapan Tuhan aku ketemu? Tapi hartanya dipegangin erat-erat. Tuhan bilang, itu kamu mau ketemu tapi harta kau mengasihi harta lebih dari aku. Ini bukan lagi cari persembahan loh ya saudara. Gak ada hubungan. Saudara berkati sendiri sekeliling saudara. Saudara-saudara itu. Jangan semua dikasih gereja juga. Gak boleh. Ada orang tua yang ngomong sama saya. Pak, anak saya itu rajin Pak bayar persembahan. Tapi sama saya gak pernah ngasih uang Pak. Waduh, ini sesat ini yang ngajar. Justru orang tua kasih dulu. Bayangin kalau anaknya bilang Tuhan Yesus, orang tuanya sebel. Tuhan. Uang pelit sama orang tua sendiri. Jadi apa? Jadi sandungan bukan? Gak jadi berkat. Aduh, banyak orang diajar salah selama ini. Makanya jadi begitu hidupnya. Aduh. Yehezkiel 1 ayat 28. Yehezkiel pasal 1 ayat 28 ya. Saya bacakan. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Gambar kemuliaan Tuhan digambarkan seperti pelangi. Warna-warni lengkap. Saudara yang mengerti fisika ya, sinar matahari yang kelihatannya putih itu, sebenarnya itu warna-warni. Tidak percaya? Lewatkan itu pada prisma. Nanti keluarnya warna-warni. Itu aslinya warna-warni, mengerucut jadi putih. Merah, kuning, hijau. Biru, dan seterusnya. Itu lengkap itu, spektrum warna itu. Pelangi itu. Jadi harusnya kita belajar dari ciptaan Tuhan. Tuhan kenapa ya Tuhan ciptakan warna-warni ya? Kenapa ya? Bagaimana kalau Tuhan ciptakan gak berwarna dunia ini? Mau saudara? Gampang sih kalau mau. Dijadikan Tuhan buta warna. Ting, buta warna. Kok jadi hitam putih Tuhan? Ini TV-nya rusak Tuhan. Bukan. Mata kita yang rusak. Bayangkan kalau dunia ini hitam putih. Waduh, gak seru. Makanya ya, orang yang rasis itu pasti ke neraka. Pasti. Sebab Tuhan ciptakan ada yang warnanya putih, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam. Hitam manis. Tapi ada orang yang rasis. Bodoh itu orang itu. Dia nggak mengerti ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan pelangi. Tuhan menciptakan berbagai bangsa untuk kemuliaannya. Ada amin? Dengar yang di luar sana, suka dengar, yang suka nyerang-nyerang. Pikir. Nggak takut Tuhan, aneh manusia itu. Aneh bener. Masa orang bisa rasis? Kenal aja enggak tapi benci dia. Kok ke neraka kau nanti? Ya, mesti bertobat. Manusia itu warna-warni itu bagus. Ya. Saudara mau wajah kita sama semuanya? Pas lihat istrinya lihat wajah sendiri. Lihat tetangga wajah sendiri, mengerikan itu. Itu ngeri tau enggak? Makanya Tuhan ciptakan kita berbeda-beda. Mantap. Justru berbeda-beda itu kita bisa belajar mengasihi.
Cinta yang benar itu begitu. Beda tapi mencintai. Kalau sama mencintai, something wrong. Ada yang nggak beres. Ya, sesama jenis cinta, error. Ya. Tapi jangan salah. Jangan bilang, seorang laki-laki bilang, enggak, aku normal Pak. Ya, tapi kau lirik istri tetangga. Itu error juga itu namanya. Banyak orang tuh error, jangan menunjuk orang lain error. Tunjuk diri sendiri, apakah aku masih error? Gitu. Ada amin gak nih? Pak, seminggu sekali aja dimarah-marahin. Ke gereja kan mau dengar hiburan. Loh ini menghibur loh. Bagi orang benar. Ada amin gak nih? Kok aminnya gak semua? Amin? Gitu dong. Jadi semangat. Ya, ingat ya, kalau sekarang kita lihat pelangi kita udah tahu. Ya Tuhan, langit baru, bumi baru maksudnya. Itu, betapa suci dan salehnya aku harus hidup. Soal air bah mah gak bakalan terjadi lagi. Itu artinya, banyak orang kalau nerangin pelangi cuman gak ada air bah lagi. Loh, ada yang jauh lebih bahaya, api. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Seperti busur pelangi, kemuliaan Tuhan. Sempurna maksudnya. Bagaimana mungkin gambar kemuliaan Tuhan ini lalu tampil. Suatu hari tampil di bumi. Itulah Tuhan Yesus. Gambar kemuliaan Allah yang tidak kelihatan. Menjadi kelihatan melalui Tuhan Yesus. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa, kata Tuhan Yesus. Itu maksudnya lihat kemuliaan. Bukan aku adalah Bapa, bukan. Kalau baca itu yang benar. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa, kata Tuhan Yesus. Artinya, engkau melihat kemuliaan Bapa yang tidak kelihatan itu melalui Tuhan Yesus. Makanya kalau kau punya anak, memiliki anak manusia ini, Tuhan Yesus maksudnya, maka engkau memiliki Bapa, Allah Bapa kita. Kalau kamu menolak Allah, anak, menolak Tuhan Yesus, kamu tidak punya Allah Bapa, ditolak oleh Bapa. Sebab Bapa mengutus anaknya sebagai perwakilan satu-satunya. Karena Allah itu Esa, Bapa itu Esa, maka Esa pula pengantaranya, yaitu Tuhan Yesus. Kamu nolak Bapa berarti. Itu saja. Banyak orang menolak Tuhan Yesus. Ya, tapi tidak punya dasar. Tidak punya dasar, kalau komentar itu seperti orang yang tidak punya etika itu. Ngawur-ngawur gitu, kalau komentar saya baca. Nggak punya dasar, tapi ngawur. Ya, pinter kau. Ya, kita itu justru harus belajar merendahkan diri. Belajar bagaimana ya Tuhan, supaya nanti aku berkenan. Nanti aku melihat kemuliaan Allah di surga. Kan begitu harusnya. Ingat ya, baik-baik ya, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Tuhan mengajar lewat fenomena pelangi itu. Ingat itu, pelangi itu. Artinya nanti bumi hancur oleh api, bukan air. Akan ada langit yang baru, bumi yang baru. Akan ada lautan api. Hari ini mestinya pelangi kehidupan kita arahkan seperti kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Pelangi kehidupan itu, harusnya hidup orang percaya itu seperti pelangi yang menggambarkan kemuliaan Tuhan. Sempurna, harusnya. Warna-warni. Kalau aku kaya Tuhan, ku pakai untuk Tuhan. Wah, mantap. Kalau aku tidak kaya Tuhan, gak masalah, ku pakai untuk Tuhan juga. Menjadi berkat kan gak harus bagi uang. Bagi kebenaran, jadi teladan, menghibur, menguatkan, menolong. Ya, ini soal menolong ya. Saya mau ingatkan baik-baik nih. Banyak orang itu tidak punya jiwa melayani. Yang saya maksud melayani bukan di gereja loh. Seluruh hidupnya. Banyak yang begitu. Saya kasih contoh sederhana saja. Orang yang ngerti IT. Kalau ditanya ya, itu kok bisa begitu? Gimana caranya? Ada aja. Ilmu gitu aja ada aja, capek deh. Itu saya nggak ketemu loh orang begitu itu. Saya ketemu dari dulu.
Saya tanya sedikit gitu dia begitu. Saya coret ya. Udah nggak bisa melayani pasti. Ilmu segitu aja kok pelit. Itu nothing ilmumu itu. Serius ya. Jangan sombong kita. Punya gelar, punya apa. Kalau nggak kau gunakan untuk Tuhan, percuma semuanya itu. Kau nggak pintar-pintar amat. Lagi pula ilmu itu ya, setahun kemudian udah expired. Jangan sampai ilmumu disimpan sendirian. Kelihatan orang yang mau melayani itu kelihatan. Kalau ditanya itu ya, bro ini gimana ya? Oh gini. Ini loh caranya gini, supaya lebih gampang gini. Ngerti gak maksudnya? Bukan gini. Ya itu gitulah bro, ya gitu caranya. Kok gak malu ya, seperti itu ya. Kalau saya nanya seseorang, saya udah tahu kok, orang ini niat apa enggak. Gitu pak caranya. Gitu gimana? Ya gampang lah pokoknya. Oke deh, terima kasih. Sementara ada orang lain yang saya tanya, bisa nggak bro? Bisa pak, ini gini caranya. Ah, saya udah tahu ini tipe pelayan Tuhan. Meskipun bukan di gereja melayaninya. Ketahuan, coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Ada lagi ibu-ibu, nah ini kebetulan ibu-ibu, ingat. Ibu-ibu ditanya nih sama temennya, masakanmu kok enak ya? Gimana tuh caranya? Rahasia. Masakan aja rahasia. Masakan aja rahasia. Padahal ya kau kasih tahu juga belum tentu dia bisa. Beda tangan, beda rasa kan? Iya serius ya. Kasih tahu. Saya ya, kalau ada orang ya, waduh dia sebentar lagi terjerumus tuh. Jangan, sini. Jangan gitu caranya. Gini, saya ajarin. Saya bisa duduk sama orang itu ya, saya kasih tahu ya. Gini caranya. Nanti masa depan hidupmu susah loh. Misalnya soal pajak, soal apa, saya ajarin. Gini, jangan gitu. Coba ya saya bisa apa aja ya. Saya pasti bisa nolong banyak orang. Tapi kan manusia terbatas ya. Itu. Saudara itu semua bisa dipakai Tuhan. Yang dokter, jadilah dokter yang benar. Ingat tuh pelangi tadi. Kalau lagi dokter mau nulis resep dimahalin, ingat pelangi. Jadi di ruang praktek, pesen foto pelangi sekarang. Bapak Ibu juga itu lukisan pelangi di rumah. Kalau lagi mau ngomong, lagi mau cerewet sama suaminya lihat pelangi, gak jadi Tuhan. Kalau lagi kesel gitu ya, kesel sama istri, lihat pelangi lagi, gak jadi Tuhan. Iya, mesti begitu. Pulang dari sini, benar ya, cari gambar pelangi. Aduh, tapi jangan pasang bendera pelangi di rumah. Kalau itu lain ceritanya. Itu lain lagi itu. Oke. Jadi di kitab Wahyu pasal 4 ayat 3 dan juga pasal 10 ayat 1 nanti dibaca tentang kemuliaan Tuhan. Pelangi itu menggambarkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan jangan berpikir Tuhan sayang-sayang. Kemuliaan Tuhan juga saking mulianya Tuhan. Manusia yang berdosa tidak ditolaknya. Makanya kita harus mengintrospeksi diri. Apakah aku tahan berdiri di hadapan Tuhan? Artinya, apakah aku sudah hidup kudus sesuai kehendak Tuhan? Kalau belum, aku minta ampun. Aku mau belajar. Kalau seorang anak ya, gimana dong hidup kudus? Mulutmu yang sopan sama orang tua. Kasih orang tuamu. Ya. Segala sesuatu itu tentang kasih. Melayani pun tentang kasih. Kalau kamu nggak bisa melayani, kamu nggak bisa mengasihi seseorang. Orang yang mengasihi itu berkorban. Banyak orang malah makan korban. Suami mestinya melayani istri. Ini istrinya malah jadi korban. Aduh, minta ampun deh. Hati-hati. Gembala harusnya berkorban, bukan makan korban. Jangan mau kalau dijadikan korban, saudara. Ya, melayani itu saling berkorban. Ada amin? Ya, begitu. Jadi, pokoknya kalau lihat pelangi, ingat. Oh, aku ingat tuh khotbah yang itu. Sebab nggak ada orang khotbahin pelangi. Nggak ada.
Saya kalau ini sharing sedikit ya saudara. Judul pelangi ini sebenarnya minggu lalu dapatnya. Saya nggak tahu kenapa saya dapat judul pelangi. Khotbah apa ya Tuhan? Nggak tahu pokoknya, tulis dulu. Sampai tadi pagi saya nggak tahu khotbah apa. Loh, pelangi ini apa sih pelangi? Saya bangun jam 5 pagi. Langsung mengalir. Saya percaya itu bukan karena saya. Saya sering sekali dapat pencerahan dari Tuhan. Mengalir pelangi, itu pelangi. Perhatikan kalau orang ngajar itu pelangi itu begitu. Bukan. Kalau kau lihat pelangi, ingat langit baru, bumi baru. Itu dulu contohnya itu. Zamannya Nuh, kiamat kecil. Itu yang benar. Sehingga berdampak dalam hidup kita. Betapa suci dan salehnya aku harus hidup mulai sekarang. Amin ya. Makanya kita harus dalam segala hal, anggap aja itu warna-warni kehidupan kita. Kalau kita lagi suka, warnanya lagi merah. Kalau kita lagi dalam duka, warnanya kelabu. Kelabu pun bagus loh. Loh, di sini ada yang bilang kelabu nggak bagus? Kelabu dihapus dari dunia ini, nggak ada warna kelabu. Waduh, loh ini kelabu, kegelap, gelap, iya kan? Bagus. Warna-warni itu bagus, itu ciptaan Tuhan. Makanya kita dalam segala situasi, dalam segala warna hidup kita, tetap aja bercahaya. Jadi garam dan terang, jadi terang dunia. Makanya syukuri saja keadaan kita sekarang ini. Jangan komplain, aku kurang kaya Tuhan. Kamu bukan pelangi. Jadilah pelangi Tuhan, memancarkan kemuliaan. Apapun keadaanku, aku senang Tuhan. Karena roh Allah ada dalam diriku. Aku boleh panggil engkau Bapa. Amin ya. Makanya di lembar hari hidup kita, mari kita lukis hatinya Tuhan di dalam hidup kita. Dengan ucapan, dengan perbuatan, seperti surat yang terbuka. Amin semua. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Saudara sekalian, hidup kita cuma satu kali, itu pun singkat. Mari kita lukis kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita jadi pelangi bagi sesama kita, menjadi hujan berkat. Pernahkah saudara membayangkan bahwa saudara bisa memberi hujan berkat? Pernah nggak? Harus belajar. Dulu, karena saya dulu susah hidupnya, dulu ya. Waktu saya kuliah nggak bisa makan bahkan siang hari. Ya, saya sudah ceritakan, saya jarang makan kalau siang hari. Setelah 1,5 tahun kemudian baru bisa setelah ngelesin kiri kanan SMA. Kurus banget. Sudah nggak tertolong, tetap kurus sampai sekarang. Ya, itu kalau saya salah langkah hari itu, nggak ada hari ini. Jadi nggak masalah saudara. Saudara sesusah apapun nikmati bersama Tuhan. Suatu hari nanti pelangi itu akan kelihatan. Ya, amin ya. Jadilah berkat saudara. Dulu saya tidak pernah membayangkan bagaimana saya bisa memberkati orang. Kenapa ya? Kesusahan. Satu kesusahan, kedua nggak ngerti kebenaran. Masih muda ya. Nggak ngerti. Tapi makin berumur, saya mau makin berpikir, aku harus bisa berkati banyak orang dengan segala cara. Cara yang benar tentunya. Bahkan dalam segala cara apa saja. Baru mulai ngerti saudara, pelan-pelan, praktek, baru mulai bisa praktek. Saudara bayangkan ya, bagaimana aku bisa memberkati orang. Jangan nunggu kaya, gak bakalan. Gak bakalan orang kaya itu memberkati, kalau sudah pelit-pelit terus. Kalau saudara nanti suatu hari kaya, makin banyak harus jadi berkat. Amin. Harus sukses, yang masih muda harus sukses. Harus sukses, harus banyak uang. Gunakan uang itu untuk memuliakan Tuhan. Jadilah pelangi di dalam hidupmu. Bagi sesamamu. Hujan berkat. Mantap.
Jadi banyak orang lihat, orang yang satu ini beda. Dia seperti berkat dicurahkan dari tingkap-tingkap langit. Pasti dipakai Tuhan dia. Amin semua? Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Pribadi membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Saudara sekalian, ingat hidup kita tidak panjang, hanya 70-80 tahun rata-rata. Jangan sia-siakan hidupmu. Jadilah pelangi sesamamu. Jadilah hujan berkat bagi sesamamu. Berkat tidak harus uang bentuknya. Berikan dirimu untuk melayani sesama. Jangan pelit, tapi juga jangan boros untuk dirimu sendiri. Gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga banyak orang akan melihat ada pelangi dalam hidupmu. Kemuliaan Tuhan maksudnya. Amin ya. Mari kita nyanyikan dengan tulus sekali lagi di lembar hari hidup. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Saudara sendiri, jadikanku jadikanku pelangi Tuhan, jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku, di ladang hidup sesamaku, di ladang hidup sesamaku, di ladang hidup sesamaku. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami jadi mengerti arti pelangi di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami diingatkan suatu hari nanti Tuhan datang kembali. Sehingga betapa suci dan salehnya kami harus hidup. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, hamba ingin berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Berkati mereka berlimpah-limpah agar menjadi berkat bagi sesamanya juga. Dan semua kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kita semua. Mohon berkat-Mu turun atas kami Tuhan. Segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, turun dari surga, dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan Roh Kudus, yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri.
agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.